Ya, persatuan antara mutan dengan manusia kembali memanas. Mutan berupaya mencari keadilan untuk bisa tinggal berdampingan dengan manusia. Tetapi sebaliknya, manusia malah beranggapan mereka sedang dalam bahaya. Selamat datang di Marvel Indo, dan berikut adalah rangkuman film X-Men 2 yang dirilis pada tahun 2003 silam. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Seorang mutan berkekuatan teleportasi sedang berjuang untuk menyusup ke dalam gedung putih. Dia berhasil merobohkan pertahanan pasukan di sana dan menghadiri tembakan peluru dari kemampuan teleportasinya. Dia berhasil mendekati presiden dan mengangkat pisau untuk membunuhnya. Seorang penjaga yang terjatuh berhasil menembak lengan dari Nightcrawler, dan kemudian mutan itu melarikan diri. Terlihat di sana ada pisau yang terdapat pesan bertuliskan kemerdekaan mutan sekarang. Rupanya, mutan satu ini melakukan protes supaya spesies mereka memiliki hak asasi sebagai makhluk hidup dan ingin disetarakan selayaknya dengan manusia pada umumnya. Insiden tersebut malah membuat manusia menjadi terancam dan menimbulkan perasaan anti-mutan di seluruh negeri. Orang-orang menuntut supaya para mutan harus mendaftar dan mendukung undang-undang pendaftaran mutan. Sementara itu, Wolverine mengunjungi danau alkali yang bersalju, berharap mengetahui tentang masa lalunya seperti yang sudah diarahkan oleh Profesor Charles di ending film pertama. Tetapi setelah sampai di lokasi, ternyata dia tidak menemukan apa-apa, kecuali bangunan yang terbengkalai dan membusuk di dekat bendungan. Para siswa dari sekolah Xavier terlihat sedang mengunjungi museum. Jean Grey mengungkapkan rasa takut terhadap kendali kekuatannya kepada Cyclops. Sementara itu, siswa lain seperti Rogue, Iceman, dan Pyro terlihat sedang dibully oleh beberapa orang. Salah satu pelaku pembulian merebut korek api Zippo milik Pyro. Saat dia menyalakan rokok, Pyro sedikit memamerkan kekuatannya dan menyebabkan apinya berkobar. Bobby kemudian memadamkan api dengan kekuatannya. Profesor Xavier kemudian datang dan menghentikan semua manusia di sana dengan kekuatan pikirannya. Dia kemudian memberitahu Pyro untuk berhenti memamerkan kekuatannya di depan umum karena akan berakibat buruk bagi para mutan. Kemudian, seorang pensiunan ilmuwan militer bernama Kolonel William Stryker kemudian menyadari bahaya yang ditimbulkan dengan kekuatan mutan, dan dia memiliki rencana untuk menangkap semua mutan. Dia kemudian meminta izin kepada presiden untuk mendatangi sekolah mutan milik Profesor Xavier, dan presiden mengizinkannya. Rupanya dia mendapatkan informasi seputar sekolah mutan dari Magneto. Dia beberapa kali menuju ke dalam penjara Magneto dan menggunakan bahan kimia tertentu untuk membuat Magneto berbicara. Dan dia juga menanyai Magneto seputar Cerebro. About the house that Xavier built and the machine called Cerebro. Wolverine kemudian kembali ke X-Mansion untuk mendapatkan lebih banyak jawaban tentang masa lalunya. Profesor Charles menunjukkan kepadanya sistem Cerebro yang kuat, dan dengan mesin itu dapat menghubungkannya dengan semua orang di planet ini, termasuk mutan dan para manusia. Kemudian Wolverine ingin Profesor supaya membaca pikirannya lagi untuk informasi lebih lanjut tentang masa lalunya. Tetapi Profesor Charles menjelaskan bahwa dia tidak bisa memberitahu Wolverine tentang segalanya. Dan intinya, Logan harus mencari tahu beberapa hal untuk dirinya sendiri. Mystique kemudian menyamar dan masuk ke dalam ruangan Stryker untuk mempelajari lebih lanjut tentang rencananya. Sementara itu, Jean Grey dan Storm akhirnya menemukan Nightcrawler yang sudah bertindak ceroboh dengan menyerang presiden.
Dan kemudian diketahui ternyata dia dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Terlihat dia memiliki bekas luka yang mirip dengan yang ada di tengkuk leher Magneto, menunjukkan bahwa dia dipengaruhi oleh Stryker demi mewujudkan rencana jahatnya kepada mutan. Cyclops dan Profesor Charles kemudian pergi mengunjungi Magneto. Magneto menjelaskan bahwa Stryker telah menanyainya. Yang membuat Charles kaget, Magneto mengaku bahwa dia telah memberitahu Stryker tentang segalanya. Di saat yang sama keluarlah asap tebal di dalam penjara yang mengakibatkan keduanya menjadi pingsan. Kemudian Cyclops melawan para penjaga penjara, tetapi dia dikalahkan oleh asisten Stryker yang sangat kuat bernama Deathstrike. Kemudian pasukan Stryker mulai menyerang sekolah mutan. Wolverine dan banyak siswa menggunakan kemampuan mereka untuk melawannya. Beberapa mutan berhasil melarikan diri, namun banyak juga yang ditangkap dan dibawa pergi. Stryker kemudian muncul dan bertemu dengan Wolverine dan mengatakan bahwa mereka pernah bekerja sama di masa lalu. Wolverine di sini kebingungan dan Bobby kemudian membuat dinding es tebal untuk menutup akses sehingga mereka bisa melarikan diri. Para mutan menjadi terpisah dan kemudian mereka menuju ke rumah milik Bobby untuk mengamankan diri sejenak. Scene beralih memperlihatkan Mystique yang bertemu dengan penjaga Magneto yang bernama Laurio. Mystique menyamar sebagai wanita cantik dan memberinya obat. Sesampainya di toilet, mereka tidak jadi mantap-mantap dan setelah pria itu pingsan, Mystique lalu memberinya suntikan berupa cairan misterius berwarna perak. Kemudian Profesor Charles bangun dan terlihat Stryker bersama asistennya. Stryker menjelaskan bahwa penjepit logam di kepala Charles membuat kekuatannya menjadi hilang. Mereka kemudian berdebat tentang mutan dan putra Stryker yang memiliki kekuatan berupa ilusi yang sangat kuat. Beberapa saat setelahnya, Deathstrike terlihat seperti sedang kebingungan. Stryker kemudian memberikan dosis tambahan supaya tetap bisa mengendalikan mutan itu. Charles kemudian menyadari bahwa Stryker merencanakan pembunuhan untuk memanipulasi presiden. Stryker mengakui bahwa bahan kimianya tidak akan cukup kuat untuk bekerja kepada Profesor. Jadi dia memilih membawa putranya untuk mempengaruhi pikiran dari Profesor Charles. Kemudian terlihat Laurio yang membawakan sarapan untuk Magneto. Mutan itu kemudian merasa ada yang berbeda dari tubuh Laurio. Ternyata Mystique sudah menyuntikkan zat yang berisi besi ke dalam tubuhnya. Magneto kemudian mengambil besi tersebut dan membuat Laurio menjadi tewas. Dia kemudian menggunakan besi itu untuk keluar dari penjara. Kembali ke rumah Bobby, keluarganya terlihat terkejut mengetahui bahwa anaknya adalah seorang mutan. Adik dari Bobby yang takut dengan para mutan kemudian menelpon polisi, dan setelah polisi datang, terjadilah baku hantam di tempat tersebut. I'm the worst one. Jean, Storm, serta Nightcrawler kemudian datang dan menjemput mereka. Lalu mereka pergi dari sana. Saat di udara mereka ditembak oleh pesawat militer dan salah satu roket yang meledak sangat dekat dengan jet mereka. Rogue terjatuh namun bisa diselamatkan oleh Nightcrawler. Saat pesawat mereka akan jatuh, beruntung ada Magneto yang menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan mereka dari benturan. Magneto kemudian menjelaskan bahwa tujuan Stryker menyerbu sekolah adalah untuk masuk ke dalam Cerebro. Dengan alat itu, dia bisa memanfaatkan kekuatan Charles untuk mengunci pikiran mutan lain dan membunuh mereka. Magneto juga mengungkapkan bahwa Stryker adalah satu-satunya orang
yang dapat memanipulasi logam adamantium yang ada di sekujur tulang Logan. Setelah berunding, mereka kemudian memutuskan untuk menuju ke markas penelitian Stryker yang ternyata ada di ruang bawah tanah dekat Danau Alkali. Keesokan harinya, mereka menuju ke sana. Sesampainya di sana, Wolverine masuk ke dalam lab dan Stryker mengizinkannya, tetapi setelah dia masuk, Wolverine itu ternyata adalah Mystic yang langsung menyerang bawahan Stryker. Sementara itu, Profesor Charles berada di dalam ilusi rumit yang diciptakan oleh Jason. Dan karena khawatir dengan kedatangan para X-Men, Stryker kemudian memerintahkan anaknya untuk membuat Profesor Charles membunuh semua mutan yang dia temukan melalui Cerebro. Cyclops yang dimanipulasi kemudian mencoba menghentikan Jean, Magneto, dan Mystic. Dia menggunakan kekuatan penuh dari ledakan optiknya. Mereka kemudian bertarung sampai menyebabkan bendungan menjadi bocor. Cyclops akhirnya bisa mengingat dirinya sendiri dan membawa Jean bersamanya. Dia kemudian mengatakan bahwa pikirannya sadar, tetapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Semua ini akibat dari obat yang digunakan Stryker kepadanya. Wolverine kemudian pergi sendirian untuk mencari rahasia di laboratorium. Dia menemukan ruangan tempat adamantium disuntikan ke dalam tulangnya. Setelah melihat benda-benda di sana, Logan seperti mendapatkan ingatan dari masa lalunya. Sesaat kemudian datanglah Stryker. Dia memerintahkan Deathstrike untuk melawan Logan. Di sini Logan mengetahui bahwa wanita ini sama dengan dirinya, memiliki healing factor yang kuat dan juga adamantium. Pertarungan ini dimenangkan dengan Logan yang berhasil menyuntikkan adamantium cair kepada mutan itu. Walau Logan merasa bersalah karena dia membunuh mutan yang dikendalikan pikirannya. Kemudian, Magneto sampai ke ruang Cerebro dan mengenakan helmnya tepat saat serangan terhadap para mutan dimulai. Para mutan jatuh ke lantai sambil berteriak kesakitan. Pikiran mereka penuh dengan rasa sakit karena kekuatan dari Charles. Hal ini dapat diatasi setelah Magneto menghentikan serangan itu dan menyusun ulang susunan Cerebro. Sedangkan Mystic sendiri menyamar sebagai Stryker untuk memberitahu Jason agar Profesor Charles membunuh semua manusia, bukannya mutan. Stryker kemudian meninggalkan lab, tetapi Wolverine menemukannya di dekat helikopter. Logan kemudian bertanya tentang masa lalunya, tetapi pria itu menjawab bahwa Logan adalah hasil eksperimen yang gagal, dan kemudian Logan mengikatnya di dekat helikopter. Kemudian para X-Men telah tiba di ruang Cerebro. Nightcrawler membawa Storm dan dirinya sendiri masuk ke dalam. Mereka akhirnya bisa membebaskan Profesor Charles dari ilusi Jason dan meninggalkan lokasi itu. Impossible. Sementara itu, Magneto dan Mystic telah menemukan Stryker dan mengambil alih helikopternya. Pyro dengan sukarela bergabung dengan tim Magneto. Mereka kemudian meninggalkan Stryker yang terancam tenggelam akibat tanggul yang bocor. Para X-Men kemudian mengetahui bahwa mesin jet mereka macet, sedangkan bendungan airnya segera jebol. Jean Grey kemudian meninggalkan pesawatnya dan menahan air sambil mengangkat pesawat. Dia kemudian memilih tenggelam demi menyelamatkan para X-Men dan menyebabkan semua berduka, terutama Wolverine dan Cyclops.
ini diakhiri dengan menunjukkan presiden yang sedang berpidato di Gedung Putih. Tetapi semua orang menjadi beku kecuali presiden dan para mutan. Profesor Xavier kemudian memberinya informasi yang diambil dari Lab Striker. Dia kemudian mengatakan bahwa pesan para mutan itu sederhana. Pesan itu berisikan, kami ingin di sini untuk tinggal. Oke semuanya, demikian adalah rangkuman dari film X-Men kedua. Jangan lupa subscribe Marvelindo dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video baru dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini. Salam Marvelindo.